Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Munawaroh dari kelas Metodologi Penelitian D dengan nomor NIM 931206919. Berbicara mengenai metodologi penelitian, sebenarnya apa sih yang dimaksud metodologi penelitian itu? Nah, sebelum kalian masuk pada materi pembahasan kali ini, silahkan siapkan catatan dan jangan lupa di akhir pembahasan nanti silahkan membuat peta konsep maupun resumen agar kalian mudah memahami dan mudah mengingat apa isi dari materi yang dibahas. Yang pertama, metodologi penelitian adalah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang dikaji. Sedangkan metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Nah, di pembahasan awal ini, materi berisi tentang ilmu, pengetahuan, dan metode ilmiah. Ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan disebut ilmu. Sedang pengetahuan adalah pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan antara menjalin sebuah pikiran dan kenyataan. Kalau metode ilmiah adalah cara-cara dan sekaligus proses berlangsungnya kegiatan membangun ilmu pengetahuan dari pengetahuan-pengetahuan yang masih bersifat prailmiah. Nah, materi yang kedua ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan kerangka atau sketsa yang didesain oleh peneliti sebagai rencana penelitian. Mengapa kita harus membuat rancangan penelitian? Karena suatu penelitian memerlukan metode yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti agar memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, metode ini diperlukan dalam suatu penelitian. Dengan adanya metode penelitian, penelitian yang dilakukan dapat menjadi lebih fokus dan terarah. Kemudian membahas tentang variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai, atau sifat dari objek, individu, atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan lainnya, yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya, serta ditarik kesimpulan. Macam-macam variabel itu ada 5. Yang pertama ada variabel independen atau variabel bebas, yang kedua ada variabel dependen atau variabel terikat, yang ketiga ada variabel moderator atau variabel yang mempengaruhi atau memperkuat maupun memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang keempat ada variabel intervening atau variabel penyela yang terletak di antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kelima ada variabel kontrol. Selanjutnya membahas tentang research problem. Pada materi ini kita perlu tahu dan harus mampu mengamati masalah-masalah yang akan diangkat dalam topik pembahasan, mampu mengevaluasi masalah yang mungkin muncul dalam penelitian, mengenali masalah, dan merumuskan masalah yang tepat dan sesuai dengan tema pokok penelitian. Membahas tentang research problem. Yang dimaksud pertanyaan ilmiah adalah rasa ingin tahu seseorang akan sebuah informasi berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah ada, bukan sembarang pertanyaan maupun landasan fakta atau ilmu. Sedang perbedaan antara pertanyaan biasa dengan pertanyaan ilmiah adalah terletak pada ada atau tidaknya ilmu maupun pengetahuan. Contoh dari pertanyaan biasa, apa kabarmu hari ini? Nah, cukup dijawab baik. Sedangkan contoh pertanyaan ilmiah, mengapa air laut rasanya asin? Nah, dari sini kita perlu berpikir ilmiah untuk mengetahui sebuah pengetahuan dan
memerlukan ilmu tentunya. Nah, kemudian materi selanjutnya membahas tentang research objective. Pada materi ini kita harus mampu memahami prinsip dasar tujuan penelitian, memahami atau menganalisis kesesuaian tujuan dengan masalah penelitian, dan merumuskan tujuan penelitian yang baik. Selanjutnya, berbicara tentang hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian itu telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian sebelum jawaban yang empirik. Nah, capaian yang diharapkan dari materi-materi yang telah dibahas, kita harus mampu memahami tentang populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Kemudian, kita dapat merumuskan populasi dan sampel dalam penelitiannya. Kemudian tentang sumber data. Sumber data adalah tempat atau subjek dari mana data itu diperoleh, baik berupa angka, simbol, maupun tulisan. Selanjutnya, kita mampu mendeskripsikan dan memahami konsep penelitian case study atau studi kasus, yaitu suatu strategi atau metode dalam penelitian yang tujuannya untuk mengungkap suatu kasus tertentu. Kemudian ada library research, yaitu sebuah metode untuk menghimpun data dari sumber kepustakaan, baik dari buku, jurnal, ataupun karya ilmiah lainnya. Yang mana hal ini berkaitan erat dengan topik yang diangkat pada penelitian. Materi terakhir membahas tentang penelitian etnografi dan penelitian fenomenologi. Penelitian etnografi adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami tingkah laku yang menunjukkan budaya atau kelompok. Sedangkan penelitian fenomenologi adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami pengalaman dari sudut pandang partisipan terhadap fenomena tertentu yang ada dan diterima oleh manusia. Demikian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterima dan bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.